Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Doa untuk para jamaah tauhid sekalian, doa bagi para sahabat-sahabat, teman-teman sekalian, semoga menjadi seperti apa yang saya doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakku bi tauhidi iyyaka walam a'lam bihi au alim tutubatu anku aslamtu wa aqulu la ilaha illallahu syahidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Untuk para teman, para sahabat, jadi mohon maaf di sela-sela perjalanan saya ini saya sempatkan mampir untuk berbagi ilmu kepada para sahabat saya, karena tiba-tiba hati saya mengajak untuk membuka ilmu tentang rahasia tulang rusuk. Semoga ilmu-ilmu ini nantinya sangat bermanfaat untuk acuan sebagai bahan observasi, bahan perenungan, bahan berpikir untuk mendapatkan core-nya daripada atomnya ilmu yang kita inginkan, untuk membuka rahasia-rahasia yang kita inginkan. Insya Allah. Jadi mohon maaf untuk kali ini pakaian saya tidak berpura-pura seperti pakaian para kiai, para santri, para ustadz, para ulama. Jadi saya tutupi seperti ini. Yang paling tidak dari pakaian saya itu menghargai para saudaraku, menghormati para saudaraku, biar lebih amin, amin, amin di dalam memahami ilmu ini. Berbicara tentang tulang rusuk, kita sama-sama tahu tentang tulang rusuk. Jadi tulang rusuk itu yang pasti yang kita tahu, yang kita dengar dari ilmu-ilmu muamalah yang kita fahami, dari kitab-kitab yang kita fahami, termasuk dari apa yang pernah diceritakan di dalam Al-Quran, yakni terciptanya si Hawa itu dari tulang rusuk Adam. Jadi kalau kita mengupas, membahas tentang tulang rusuknya si Hawa yang bengkok, lalu yang memiliki kewajiban untuk meluruskan tulang rusuk ini adalah si Adam, yakni meluruskan tentang kesabarannya, meluruskan tentang keikhlasannya, meluruskan tentang cara berpikirnya, meluruskan ego, amarannya, cerewetnya, atau apa-apa dari siapa? Dari benih-benih hawa-hawa yang ada pada saat ini. Tapi saya nggak membicarakan tentang rahasia Hawa, karena rahasia tentang tulang rusuk Adam yang diambil lalu ditiupkan roh menjadi Hawa itu sudah menjadi rahasia umum. Itu sudah menjadi rahasia-rahasia yang sudah tidak wah lagi. Jadi alangkah indah kalau saya bagikan rahasia. Jadi saya bagikan rahasia tentang tulang rusuk. Apa sih hakikatnya tulang rusuk itu? Kalau kita kembangkan secara luas, di mana sih hakikatnya? Jadi yang pasti hakikat tulang rusuk di sini akan membuka mata hati kita, akan membuka batin kita. Akhirnya nanti tulang rusuk yang kita miliki, tulang rusuk yang dianugerahkan Allah kepada kita, kepada para teman sekalian, insya Allah kita akan selalu senantiasa menjaganya. Insya Allah kita akan mampu meluruskan tulang rusuk, sehingga pada akhirnya nanti tulang rusuk itu menjadi alif yang tegak, yang kokoh, yang tahan banting di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya seperti sirot yang kita fahami, sirotol mustaqim. Sirotol mustaqim yang sudah menjadi rahasia umum seperti itu. Tentang buah kuldi. Buah kuldi menurut rahasia secara umum seperti itu. Buah yang dilarang historinya pada waktu yang kita dengar. Tentang Khidir. Nabiullah Khidir secara umum, yang mana jempolnya, tangannya, jempolnya tidak memiliki tulang. Ini sudah menjadi rahasia umum. Tapi orang-orang tidak pernah tahu kenapa Khidir memiliki jempol, tapi di dalam jempolnya ini tidak ada tulang belulangnya. Ini sebenarnya artinya sangat gampang. Kenapa Khidir yang mungkin mendatangi kita berupa maujud atau menemui orang-orang yang tidak ada tulang jempolnya? Ini adalah orang-orang yang sudah tidak memiliki keakuan, sudah tidak memiliki kesombongan, sudah tidak memiliki kepingin dipuji orang lain, kepingin dipuji orang lain. Nah, rahasia-rahasia itu apabila kita sudah mengetahui itu sangat remeh sebenarnya. Tetapi yang mewah-wahkan, yang membesar-besarkan, yang mekayak-kayakkan
Itu orang-orang yang tidak tahu tentang inti di dalamnya. Seperti contoh, ini ada kopi, tadi saya mampir ke warung, ada kopi di dalam plastik. Jadi plastiknya ini adalah kulitnya atau wadahnya, wadah untuk mengisi kopi di dalamnya. Dan rasa yang betul-betul kita cari itu ada di dalam cairan kopi ini. Sebenarnya tidak ada pada airnya, tidak ada pada kopinya, tetapi ada di dalamnya. Artinya, ilmu itu dekat sekali, tetapi ilmu itu tidak melengket pada substansi. Jadi esensi ilmu itu sendiri itu tidak melengket, tetapi ada di dalamnya. Kembali tentang tulang rusuk. Jadi akan saya contohkan satu tentang tulang rusuk. Jadi tulang rusuk ini nanti kembangkan secara luas sayang. Saya yakin para teman-teman adalah orang-orang yang intelektual, yang selalu menggunakan logika. Lalu kita kembangkan mungkin dari analisis ilmiahnya. Baru nantinya sebagaimana kita ukur menurut ilmu muamalah, menurut ilmu syar'i, menurut kitab-kitab yang sudah kita pahami. Jangan segala sesuatu kita mistis-mistiskan, jangan segala sesuatu kita larikan ke selalu goib. Kembali tentang tulang rusuk. Tulang rusuk itu kalau kita maknai, kata Allah ini yang sangat sering saya sebutkan, dan ayatnya sangat sering saya sebutkan. Kata Allah dengan bahasa penterjemahan secara luas, andai kata tulang rusuk itu adalah ilmuku. Tulang rusuk itu adalah ayatku. Andai kata seluruh samudera raya, seluruh air hujan yang diguyurkan ke muka bumi dijadikan tintanya untuk menuliskan, mengartikan, memaknai tentang tulang rusuk, untuk dimaknai secara luas, ini tidak akan pernah selesai. Setiap tetesan air hujan untuk menuliskan, mengartikan, memaknai, mencari rahasia tentang tulang rusuk ini sendiri tidak akan pernah selesai. Saya yakin para teman, para sahabat setelah menemukan ilmunya nanti memang baru akan begini. Subhanallah, Allah itu betul-betul amin. Allah itu betul-betul Tuhan saya, Tuhan kita yang tidak pernah berbohong. Jadi nantinya kita nanti insya Allah diprogram oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang tidak taklid. Diprogram oleh Allah menjadi orang-orang yang tidak gampang ikut-ikut ke sana kemari seperti buih di lautan. Kembali tentang tulang rusuk, saya contohkan ke satu sayang tentang tulang rusuk. Di dalam diri kita ini ada miliaran tentang tulang rusuk. Jadi kembangkan secara luas, renungkan secara luas, kita akan menemukan. Setelah kita menemukan apa sih tujuannya? Kebahagiaan, kepuasan. Orang semakin banyak tahu tentang ilmu, orang semakin tahu tentang rahasia, maka hidupnya akan nikmat, hidupnya akan dipenuhi tentang ketenangan. Itu pasti itu. Jadi tulang rusuk saya contohkan salah satunya, kita memiliki pikiran. Pikiran itu ada di otak besar. Jumlah pikiran yang ditemukan sampai detik sekarang ini 200 miliar pikiran manusia yang siap untuk menjalani hidup mulai dari masa balik sampai kematian nanti. Dipersiapkan 200 miliar, itu yang baru ditemukan sekarang. Lalu otak kecil yang bagian mengamini, menggerakkan seluruh organ kita, yang mana data-datanya didapat dari otak besar, itu mampu menggerakkan kita. Lalu kita sama-sama tahu tentang pikiran yang ada di otak ini. Pikiran itu memiliki kecenderungan-kecenderungan selalu dipenuhi. Pikiran-pikiran itu selalu memiliki kecenderungan-kecenderungan niat, keinginan, hasrat, ego, syahwat, nafsu, segala macam yang kita pernah dengar di kitab atau para ulama sampaikan. Nah, salah satu contohnya yang ada di dalam pikiran bisa menghadirkan nafsu, bisa menghadirkan ego, bisa menghadirkan emosional, bisa menghadirkan keakuan, bisa menghadirkan iri sama orang, meremehkan orang lain, menghina orang lain, menyinggung perasaan orang lain. Nah, apakah pikiran kita itu bukan seperti tulang rusuk sayang? Sebagai Adamnya siapa? Sebagai Adamnya adalah akal hakikatnya. Akal lah yang memiliki tugas untuk apa? Untuk meluruskan tulang rusuk. Oke, akal kita ganti secara globalnya diri kita ini loh sayang. Itu memiliki tugas untuk meluruskan kesombongan kita, untuk meluruskan keakuan kita, iri pada orang lain, mendebat pada orang lain, ngerasanin orang lain, menghina sana sini, sok fanatik, sok santri, sok suci, sok kepingin dipuja-puji orang lain. Nah sayang,
Kita gunakan ilmu logika sayang. Apakah tulang rusuk keakuan kita tidak seperti tulang rusuk? Kalau kita tidak sabar untuk meluruskan tentang keakuan kita, tentang kesombongan kita, tentang memamerkan apa yang ada di dalam diri kita, apakah selamanya ini nggak bengkok sayang? Kita yang memiliki tugas tentang apa? Tentang seluruh sifat-sifat negatif pada diri kita. Sehingga pada akhirnya nanti setelah kita memiliki modal ilmu yang sangat luas, nantinya tulang rusuk ini akan lurus. Jadi terjadi pernikahan antara kesombongan sama diri ini, sehingga setelah menjadikan pernikahan akan melahirkan anak-anak yang bagaimana? Anak-anak yang soleh-soleha, yang sama-sama kita dengar. Maksudnya anak-anak yang soleha bagaimana? Yakni perilaku-perilaku yang mulia, perilaku-perilaku yang penuh ketawaduan. Ini kalau tentang kesombongan. Kalau tentang keakuan, ini rusuk satunya. Iri sama orang lain, ini rusuk satunya. Tentang ngerasain orang, sum'ah namimah, ini rusuk-rusuk. Tentang selalu senantiasa makan-makan tanpa berhenti. Ini adalah tulang rusuk kita. Tentang syahwat, ini rusuk kita. Orang-orang yang memanjakan kehidupan tentang diranjang, selalu memperturutkan diranjang, ini tulang rusuk kita. Bagaimana kita meluruskan? Kita sayang yang memiliki tugas. Sebelum kita meninggal dunia nantinya, sebelum kita mati dan dikubur nantinya, dan seluruh tulang-tulang rusuk ini sebelum lurus, maka nanti tulang rusuk yang bengkok ini akan menjadi penyesalan. Dan wujud penyesalan ini ada wujudnya sayang. Nanti penyesalan itu akan menjadi wujudnya adalah siksa atau sakaratul maut pada waktu kita mau meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik, semoga tidak pernah terjadi pada para saudaraku sekalian. Itu tulang rusuk yang ada di pikiran sayang. Seperti kita mungkin berani sama orang tua, mungkin seperti kita cerewet, mungkin ini banyak tentang tulang rusuk. Jadi apa yang saya sampaikan ini sayang, pengembangan untuk mengembangkan bahwa ilmu itu, Allah itu tidak, ilmunya tidak bonsai sayang. Ilmunya Allah itu tidak selebar daun kelor. Ilmu Allah itu tidak seperti apa? Tidak seperti katak di dalam tempurung, menganggap besar-besar, tetapi setelah terbuka seluruh rahasia, subhanallah. Lalu contoh lagi sayang ya, setelah saya tadi mencontohkan tentang tulang rusuk yang memiliki banyak eksistensi tentang pikiran. Sekarang saya berbicara tentang jiwa. Di dalam diri manusia itu ada 7 tingkatan jiwa secara global. Nah, jiwa-jiwa tersebut itu memiliki kecenderungan seperti anak kecil. Yang semua-semuanya dituruti, semua-semuanya kepingin dapat, semua-semuanya kepingin seperti itu. Kerjaannya cuma main-main, kerjaannya cuma seneng-seneng, nggak tahu orang tuanya banting tulang, mana pernah tahu anak kecil sayang. Ada makanan, nggak ada makanan, taunya anak kecil seperti itu. Pun sama seperti jiwa kita sayang. Bagaimana tentang jiwa mulhamanya? Bagaimana tentang jiwa lawamanya? Bagaimana tentang jiwa uluhiyah? Bagaimana tentang jiwa syahwat? Bagaimana tentang jiwa amarah? Bagaimana tentang jiwa robaniyah? Bagaimana juga tentang jiwa-jiwa hububiyah kita? Yang mana dari ketujuh jiwa ini, andai kata dijelaskan secara analitis, ini memiliki sel-sel, memiliki akar-akar persis seperti akarnya pohon yang sudah ditamsilkan oleh Allah. Ini kita kalau mengembangkan sayang. Di dalam diri itu cuma ada 7 jiwa, tetapi kalau dikembangkan, banyaknya jiwa itu loh seperti akar sayang. Dan banyak orang-orang yang kita tahu menukarkan jiwanya dengan ilmu pesugihan, menukarkan jiwanya dengan ilmu kesaktian, menukarkan ilmu kejiwanya dengan ilmu memamerkan dirinya, itu sebenarnya menukarkan jiwanya. Kasihan sayang, andai kata kita punya anak. Kalau anak yang kita miliki tidak kita didik, nggak kita luruskan tentang akidahnya, nggak kita sayangi menurut aturan-aturan agama, mau dikemanakan anak kita? Apakah tega para orang tua melihat anak-anaknya nantinya sengsara? Apakah tega para orang tua melihat nanti anak-anaknya hidup semaunya sendiri gaya riareo? Apa nggak sakit kita sayang? Sama persis seperti jiwa kita sayang. Jiwa kita itu tiap jiwanya adalah tulang rusuk. Seperti saya contohkan tentang jiwa robaniyah, yakni mencintai, tentang mencintai. Bahasa mencintai ini sayang, kalau nggak diluruskan tentang ilmu mencintai, lalu tidak kita penuhi tentang modal-modal ilmu, syarat, prasyarat ilmu untuk sampai di dalam cinta. Salah satu contoh cinta mahabbah kepada Allah. Untuk cinta mahabbah kepada Allah tidak cukup dengan satu modal sayang. Butuh ratusan, jutaan, miliaran modal untuk sampai betul-betul cinta kepada Allah. Dibuang keakuan, dibuang tentang tulang rusuk
pamrih, dibuang tulang rusuk untuk mencari keuntungan, dibuang tulang rusuk hanya mengharap surga, dibuang tulang rusuk hanya kepingin pahala, dibuang tulang rusuk dengan ketakutan-ketakutan yang mana ketakutan itu hanya berdasarkan ilmu mistis. Yang mana uraian secara analitis, alasannya kita tidak pernah tahu. Naudzubillah, orang tauhid sama Allah tidak diciptakan seperti itu. Rasulullah bukan orang-orang goblok sayang. Rasulullah adalah orang-orang yang memiliki intelektual tinggi. Rasulullah adalah orang-orang yang memiliki EQ, yang mana EQ daripada Rasulullah tingkatannya belum ada orang yang sampai di dalam tingkatan EQ. Apalagi tentang EQ-nya. Bagaimana tentang spiritualnya Rasul, bagaimana tentang emosional Rasul, yang mana kecintaannya untuk membimbing umatnya, menjadikan umatnya untuk sampai di dalam terminal pencariannya, yakni ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, dan terminal-terminal yang kosong di dalamnya. Sama sayang, seperti apa? Seperti berbicara tentang cinta. Banyak orang-orang berbicara yang mungkin muda-mudi, mungkin banyaklah kita tahulah tentang berbicara tentang cinta, 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 dan cinta. Tapi pada kenyataannya banyak di belakang cinta-cinta yang diucapkan ini kebohongan-kebohongan yang menutupi untuk apa? Untuk mensugesti lawan jenisnya bahwa orang di depannya sangat mencintai. Jadi banyak sekali ini adalah sifat dari jiwa kita bagaimana? Kecenderungan masalah mencintai. Mencintai dikembangkan secara luas, tetapi ending daripada pencarian orang-orang tauhid hanya mencintai Allah. Tidak ada cinta yang sangat suci di dalam dada orang-orang tauhid kecuali cinta kepada Allah. Lalu setelah kita tahu banyak tentang tulang rusuk, ya kan? Ini tugasnya siapa? Tugasnya akal. Akal ada di mana? Kalau orang-orang yai sepuh menyebutkan, orang nyebut itu sembarang yai sepuh. Akal itu kalau di pantat saya bagaimana? Akal itu kalau di pusar saya bagaimana? Akal itu kalau di atas kepala saya bagaimana? Akal itu kalau di ketiak saya bagaimana? Hati itu kalau di ketiak sebelah kanan bagaimana? Akal hati kalau di kedua belah telapak tangan saya bagaimana? Jadi persiapkan sayang ilmu-ilmu kita. Andai kata mungkin orang-orang berbicara tentang ilmu hakikat, lalu ilmu hakikat itu ngawur bahasanya, bahasa tinggi, bahasa langitan, para saudaraku tidak pernah kaget sayang, tidak pernah kaget, bahkan tidak pernah menggetarkan jiwanya untuk taat tetap tunduk pada Allah. Nggak ada yang takuti. Makanya sayang, ilmu itu sangat luas sayang. Kita mungkin pernah mendengar bagaimana orang-orang membicarakan tentang ilmu tauhid, bagaimana ilmunya orang-orang tauhid melangit sangat tinggi, membumbung ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, sehingga orang-orang yang ada di jamaahnya tidak pernah memahami tentang apa yang disampaikan. Karena si pembicara tersebut yang memahami. Kembali tentang tulang rusuk. Tulang rusuk itu sayang, itu sangat luas. Kita memperturutkan mulut kita dengan makanan-makanan terus menerus, makanan apapun kita perturutkan ke dalam perut. Ini adalah tulang rusuk kita sayang. Pandangan kita, cara kita melihat apapun. Ini ada tulang rusuk di sini sayang. Kalau kita tidak luruskan tentang pandangannya, kita luruskan tentang cara melihat kita tentang apapun, tulang rusuk kita sampai mati nantinya akan bengkok. Di dalam telinga kita, di pendengaran, itu ada tulang rusuk sayang. Kalau tulang rusuk ini yang mungkin suka ngerasain orang, suka kepo sana sini, suka ini, tulang rusuk sampai mati tetap akan bengkok yang ada di telinga. Di tangan, di kaki, dimanapun. Makanya supaya tulang rusuk kita lurus, diadakan bagaimana kata Rasul? Diadakan cara-cara toharoh, cara-cara berwudu dengan benar. Kalau kita berwudu dengan benar, insya Allah tulang rusuk kita benar sayang. Jadi ilmu itu sangat dalam. Kalau kita hanya puas dengan ilmu yang kita pahami, oh subhanallah, kita akan tergeser dengan ketinggian-ketinggian ilmu. Saya yakin buat para saudaraku, para teman-temanku, sahabat-sahabatku yang tidak pernah mengenal saya, tidak pernah bertatap dengan saya, tidak pernah bertemu dengan saya, orang yang seperti ini, saya yakin para teman-teman bukan casing dari seorang Ewa Kultur yang dilihat, tetapi ilmu-ilmu yang insya Allah tanpa pura-pura yang akan saudaraku fahami. Kalau saudaraku mungkin melihat casing saya, mungkin saudaraku akan takut. Mungkin saudaraku akan menjauhi saya. Mungkin saudaraku tidak akan pernah melihat saya. Tapi sayang, jangan pernah khawatir, saya nggak kepingin dilihat, nggak kepingin dibaikin, nggak kepingin di apapun, saya nggak kepingin apapun di dunia ini sudah.
Saya aja kepingin berbagi pada para teman-temanku sebelum kematian saya nantinya. Semoga ilmu-ilmu yang saya sampaikan, ilmu-ilmu yang saya sampaikan setiap kali saya menyampaikan bermanfaat. Biarkan walaupun saya mungkin casingnya pakaian saya nggak pura-pura seperti ulama, pura-pura seperti santri, tapi para teman-teman saya paham tentang apa yang saya sampaikan. Semoga ilmu tentang tulang rusuk ini, para teman-teman, para saudara bisa menjabarkan secara luas. Tulang rusuk itu ada di dalam riyadhah kita. Tulang rusuk itu ada di dalam ilmu pernafasan kita. Tulang rusuk itu ada di dalam pemahaman memahami Allah. Tulang rusuk itu ada di dalam memahami diri. Tulang rusuk itu ada di dalam memahami kalimat la ilaha illallah. Tulang rusuk itu ada memahami dalam subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tulang rusuk ada di dalam istighfar. Tulang rusuk juga ada di kalimat la ilaha illallah. Tulang rusuk ada di dalam la ilaha illallah. Tulang rusuk ada di dalam la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tulang rusuk ada di kulau kanal bahru midadali kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimisli madada. Saya yakin para teman-temanku, para sahabatku, keikhlasan saya akan menjadikan para saudaraku nanti jadi ilmunya. Keriduan saya yang akan menjadikan ilmu-ilmu bagi para saudaraku. Saya tidak mengharap keuntungan dari YouTube sepeser pun. Saya nggak kepingin dibayar YouTube sepeser pun. Saya nggak kepingin dipuji, dipuja dengan siapapun, dengan berbagai predikat sebutan. Saya adalah saya, Ewa Kultur, yang selalu senantiasa menghormati, menghargai para teman-teman dan saudara saya. Jamaah-jamaah semua, termasuk jamaah goibul goib. Saya sangat peduli dan sangat menghormati para saudara. Saya Ewa Kultur, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.